Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Fajar Baru, Kecamatan Getahun, Bengkulu Utara, Bengkulu. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai sosialisasi mitigasi bencana, peningkatan ketahanan dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenal apa itu bencana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu alam, non-alam, dan manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, ketika terjadi sebuah peristiwa alam seperti misalnya adalah angin topan yang terjadi di tengah laut, itu belum bisa dikatakan bencana karena tidak mengakibatkan kerugian atau kerusakan lingkungan bagi manusia. Jadi peristiwa seperti angin puting beliung yang berada di lautan itu disebut sebagai peristiwa alam yang mengancam. Kemudian berdasarkan faktor-faktornya yang membentuknya, bencana dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana alam sendiri seperti dikatakan sebelumnya bahwa bencana yang diakibatkan oleh faktor peristiwa-peristiwa alam. Misalnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan sebagainya. Bencana alam sendiri dibagi menjadi 2, yaitu geologis dan klimatologis. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas geologis atau tektonik. Kemudian bencana klimatologis merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca dan aliran permukaan. Bencana geologis seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Untuk tanah longsor sendiri itu dapat dikategorikan dalam 2, yaitu geologis dan klimatologis, tergantung dari faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Kemudian bencana klimatologis ada angin topan atau angin puting beliung, kemudian kekeringan, kebakaran hutan, dan terakhir adalah banjir. Kemudian selanjutnya adalah bencana non-alam, merupakan bencana yang diakibatkan di luar dari peristiwa alam dan bukan juga diakibatkan oleh manusia. Jadi bencana non-alam itu seperti kegagalan teknologi dan epidemi atau pandemik wabah penyakit seperti COVID-19 yang sedang terjadi ini merupakan contoh dari bencana non-alam. Kemudian bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh faktor manusia. Itu misalnya adalah konflik sosial antar kelompok, misal seperti tawuran antar warga, kemudian perang suku, kemudian terorisme, itu merupakan bencana sosial. Kemudian kenapa perlu dilakukan mitigasi bencana? Kenapa hal tersebut penting? Pertama, untuk menjawab tersebut kita lihat dari data BNPB terlebih dahulu, yaitu Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks risiko bencana ini dilihat dari kerawanan suatu wilayah untuk terjadi bencana dan juga kerawanan dari masyarakatnya sendiri. Pengetahuan dari masyarakat terhadap bencana juga mempengaruhi indeks risiko bencana. Jadi menurut IRBI, Kabupaten Bengkulu Utara berada di peringkat 21 dari 514 kabupaten di Indonesia yang memiliki skor indeks risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut sangat penting untuk dilihat karena berada di peringkat 21 merupakan peringkat yang cukup tinggi begitu. Dan jika dilihat dari masing-masing jenis bencana, Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 sendiri memiliki peringkat yang beragam, mulai dari peringkat nomor 304 yaitu kebakaran hutan dan lahan, ada cuaca ekstrim di peringkat 162, bencana kekeringan di peringkat 154,
bencana tsunami ranking 123, kemudian bencana gempa bumi peringkat 116, bencana banjir berada di peringkat 59, tanah longsor berada di peringkat 10, dan gelombang ekstrim dan abrasi berada di peringkat ke-6. Hal yang ingin saya tekankan di sini bukanlah peringkat juga merupakan hal yang penting untuk dilihat, namun di sini yang ingin saya tekankan adalah kelas risikonya. Jadi di semua jenis bencana, kelas risiko di Bengkulu Utara sendiri semuanya adalah tinggi. Hal tersebutlah yang mengakibatkan mitigasi bencana tersebut, suatu mitigasi bencana itu perlu disosialisasikan dan perlu dilakukan. Kemudian jika dilihat, kegiatan mitigasi bencana itu tidak hanya memberikan materi dan pengetahuan mengenai mitigasi bencana, namun ada setidaknya 3 hal yang melingkupi kegiatan mitigasi, yaitu pertama adalah pelaksanaan penataan ruang, penempatan permukiman, pusat-pusat pelayanan yang memperhatikan wilayah yang rawan bencana merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana. Kemudian pengaturan pembangunan infrastruktur dan peta bangunan, yaitu pembangunan bangunan yang tahan terhadap bencana juga merupakan salah satu bentuk kegiatan mitigasi. Kemudian yang tengah kita lakukan adalah penyuluhan, pelantikan, pemberian informasi mengenai mitigasi bencana juga termasuk kegiatan dari mitigasi bencana. Dan sebelum lebih lanjut mengetahui tentang mitigasi bencana, pertama adalah mengenal tentang bumi, tempat terjadinya bencana. Ini khususnya adalah bencana geologis. Jadi perlu diketahui bahwa bumi kita ini terdiri dari setidaknya 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar, yaitu kerak bumi, tempat di mana kehidupan itu berjalan. Kemudian di bawahnya ada lapisan mantel bumi yang bersifat liquid dan panas, dan juga lapisan yang paling tebal. Kemudian ada lapisan inti bumi yang terbagi menjadi 2, inti luar dan inti dalam. Bagian inti bumi merupakan pusat gravitasi bumi. Di sini kerak bumi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua dan kerak samudra yang berwarna biru. Aktivitas dari kerak atau lapisan kerak bumi ini ada 2, yaitu patahan dan juga punggung lipatan gitu ya. Kenapa terjadi adanya patahan dan juga lipatan? Hal tersebut karena adanya ini pengaruh arus konveksi. Arus konveksi merupakan pergerakan akibat dari panasnya mantel bumi, sehingga pergerakan arus panas tersebut mengakibatkan kerak yang berada di atasnya juga mengalami pergerakan. Itulah mengapa kerak itu selalu bergerak dan tidak pernah diam. Kemudian jika dilihat lebih jelas bahwa kerak samudra dan kerak benua ini memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi kerak samudra ini memiliki massa jenis yang lebih berat daripada kerak benua. Sehingga kerak samudra jika bertemu kerak benua akan selalu menghunjam ke kerak benua, seperti halnya sebuah minyak dan juga air akan selalu berada di bawah minyak ketika dipertemukan dengan minyak. Meskipun dicampur, air akan tetap berada di bawahnya. Demikian juga dengan kerak samudra seperti ini. Jadi kerak samudra yang menghunjam kerak bumi ini kerak benua ini akan menimbulkan lipatan seperti gunung-gunung api seperti ini. Jadi gunung-gunung api yang berada di rangkaian dari ujung Sumatera hingga Maluku di Indonesia ini merupakan hasil dari aktivitas penunjaman kerak samudra dan kerak benua. Kemudian jika kita lihat, ini lebih jelas bahwa Indonesia sendiri itu berada di 2 lapisan lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan Australia. Jelas bahwa tadi barisan pegunungan yang ada di
sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, hingga Maluku merupakan akibat dari hunjaman lempeng Australia ke lempeng Eurasia, sehingga menciptakan rangkaian gunung api dari Sumatera, Jawa, hingga Maluku, bahkan sampai ke Jepang. Rangkaian gunung berapi ini sering disebut dengan Ring of Fire. Kemudian kita membahas lebih lanjut tentang bencana geologis. Pertama adalah mitigasi gempa bumi. Gempa bumi sendiri itu setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mitigasi, yaitu sebelum terjadi, saat terjadi, dan pasca terjadi. Sebenarnya konsep ini juga diterapkan pada semua bencana. Kemudian sebelum terjadi gempa, pertama adalah mengenal gempa. Gempa itu, bagaimana gempa itu bisa terjadi, apa pengaruh yang mengakibatkan gempa itu besar ataupun kecil. Jadi gempa itu ada gempa yang berasal dari pusat di darat dan juga di laut. Kekuatan gempa dipengaruhi juga dengan kedalaman gempa. Kemudian selanjutnya adalah mengenali struktur dan letak rumah agar terhindar dari bahaya disebabkan oleh gempa bumi, longsor, dan likuifaksi. Jadi pembangunan rumah dan letak dari rumah sendiri juga perlu memperhatikan ketahanannya dari gempa, yaitu misalnya bangunan rumah yang rumah tahan gempa seperti ini itu perlu diterapkan di Indonesia, karena memang di Indonesia sangat sering terjadi gempa. Kemudian persiapan rutin yang dilakukan pertama adalah dari perabotan-perabotan yang di rumah itu perlu aman begitu. Jadi perlu diikat atau dipaku sehingga tidak mudah jatuh ketika terjadi guncangan, tidak mudah jatuh atau meroboh ketika terjadi guncangan. Kemudian juga mengatur benda-benda berat sedemikian rupa tidak meletakkannya di atas, sehingga saat terjadi guncangan juga tidak membahayakan manusia di dalamnya. Peletakan benda tersebut juga sangat penting untuk mengurangi dampak terjadinya gempa. Kemudian selanjutnya adalah selalu mengecek kestabilan benda-benda yang berada di atas seperti lampu gantung dan sebagainya. Kemudian selalu rutin mematikan aliran air, gas, ataupun listrik setelah menggunakannya. Ini perlu rutin dilakukan ada atau tidak adanya gejala peristiwa bencana begitu. Kemudian selalu menyimpan rapi barang-barang terutama yang mudah terbakar. Ini untuk menghindari hal lain yang terjadi setelah adanya peristiwa gempa. Kemudian persiapan lainnya adalah mempersiapkan makanan praktis bagi cadangan makanan dan juga P3K serta alat-alat emergensi seperti lampu emergensi. Kala-kala akan dibutuhkan saat tiba-tiba peristiwa terjadi. Kemudian selalu memperhatikan tempat kita berada, yaitu memperhatikan tentang lokasi pintu, kemudian jalan keluar. Kalau di kota seperti ada elevator atau tangga darurat seperti itu. Kemudian menentukan jalur evakuasi di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar. Jadi penting di desa sendiri itu dibuat jalur-jalur evakuasi, di mana jalur evakuasi tersebut haruslah aman dari bencana gempa bumi maupun bencana lain, sehingga saat terjadi bencana dan perlu dilakukan evakuasi menuju pengungsian, warga tidak akan mengalami kebingungan maupun tabrak-tabrakan begitu, sehingga dapat lebih mudah untuk menuju tempat yang lebih aman. Kemudian selain itu juga dari teori-teori yang telah didapatkan, itu perlu diterapkan latihan, yaitu dengan melakukan simulasi bencana. Simulasi bencana ini dilakukan ketika saat terjadi bencana, kemudian proses evakuasi hingga di pengungsian.
simulasi ini perlu rutin dilakukan karena ketika teori sudah didapatkan namun prakteknya tidak pernah dilakukan, maka itu saat tiba-tiba terjadi, maka juga akan mengakibatkan canggung dan akan kebingungan karena tidak terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian setidaknya di suatu wilayah tersebut memiliki cara lain untuk berkomunikasi, menghubungi pihak-pihak yang berwajib itu dari alat komunikasi selain ponsel. Misalnya di sini seperti HT atau semacamnya seperti itu. Kemudian ini juga penting, yaitu mempelajari cara-cara memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama yang basic perlu dipelajari. Tentunya belajar pertolongan pertama juga tidak hanya dengan melalui internet ataupun video saja, melainkan mendapatkan dari orang yang benar-benar profesional dalam bidang tersebut untuk sebagai tutor begitu, karena ini menyangkut dengan keselamatan manusia. Kemudian selanjutnya, ketika terjadi gempa bumi, di sini saya menulis setidaknya 3 tahap utama yang perlu dilakukan saat terjadi gempa bumi. Pertama adalah jangan panik. Usahakan jangan panik, apapun yang terjadi jangan panik. Ketika panik maka tidak akan bisa berpikir dan semua ilmu yang dimiliki, pengetahuan tentang mitigasi akan buyar ketika kita panik. Maka perlu dilakukan untuk jangan panik, untuk mencoba menenangkan diri. Kemudian saat sudah tidak panik, maka kita tidak boleh langsung berlari keluar untuk mengevakuasi diri, namun melihat, karena ketika terjadi gempa besar maka tubuh juga tidak akan mudah untuk berdiri, bahkan untuk berdiri pun sangat susah. Maka yang dilakukan adalah berlindung, mencari tempat perlindungan. Kemudian setelah usai gempa selesai, maka segera melakukan evakuasi diri. Jadi di sini pertama adalah mencari tempat berlindung, suatu benda-benda yang kuat seperti meja, tempat tidur, atau benda-benda seperti demikian yang cukup kuat untuk melindungi diri dari runtuhan-runtuhan. Ketika di sekitar tidak ada benda-benda yang dapat melindungi, maka merapat ke dinding yang dekat pondasi dengan merunduk secara seraya melindungi kepala. Jadi bagian-bagian pondasi yang pojok-pojok bangunan itu merupakan bagian terkuat dari bangunan. Jadi kita dapat berlindung di pojok tersebut ketika tidak ada benda lain yang dapat digunakan untuk berlindung, dengan tetap melindungi bagian kepala. Kepala merupakan bagian utama yang perlu dilindungi. Kemudian utamakan, seperti tadi yang dibilang, bahwa utamakan melindungi kepala dengan benda-benda yang dapat menahan, seperti buku, selimut, bantal, ataupun kalau tidak ada menggunakan tangan. Kemudian setelah gempa usai, maka bergegas mengevakuasi diri dengan tetap melindungi kepala dan memperhatikan lingkungan sekitar, menjauhi barang-barang yang rawan runtuh seperti jendela dan bagian-bagian atap seperti plafon, seperti itu. Kemudian jika benar-benar terjebak di dalam reruntuhan, jangan menghabiskan tenaga dengan berteriak. Yang perlu dilakukan untuk meminta pertolongan adalah dengan mengetuk benda-benda di sekitar untuk menghasilkan bunyi yang dapat diketahui orang. Karena ketika berteriak-teriak namun jauh juga dari orang yang menolong, maka akan cepat lelah dan kehabisan tenaga yang akan mengakibatkan pingsan dan lebih sulit untuk ditemukan. Dan yang terakhir adalah hindari menyentuh dan mendekati benda-benda listrik, menyalakan api dan sebagainya. Jadi ketika terjadi gempa namun kita sedang menyalakan api atau menggunakan listrik, maka segera menyelamatkan diri terlebih dahulu seperti ini. Tidak langsung mematikan listrik ataupun api, karena hal tersebut sangat berbahaya. Ketika terjadi guncangan, ditakutkan akan malah mengakibatkan api itu lebih besar atau konsleting listrik yang dapat memberikan
bahaya lagi untuk kita begitu. Dan setelah terjadi gempa, setelah gempa usai, getaran gempa selesai, yang dilakukan adalah mengevakuasi orang-orang di sekitar kita seperti keluarga, sanak, tetangga yang memerlukan bantuan dengan tetap menjaga keselamatan diri kita, utamakan keselamatan diri. Kemudian setelah itu menyelamatkan barang-barang berharga milik kita, utamanya itu seperti dokumen, uang, kemudian handphone atau alat komunikasi, kemudian barang lain yang ringan ataupun bahan-bahan makanan yang dapat dikonsumsi setelah ini begitu. Kemudian berkumpul di titik kumpul atau tempat pengungsian untuk berlindung, karena dengan kita berada di titik kumpul yang telah ditentukan, maka akan mempermudah pemerintah untuk menjangkau kita untuk memberikan pertolongan atau bantuan. Kemudian yang terakhir adalah selalu mengupdate informasi bencana dari handphone, internet, ataupun radio seperti itu untuk melihat bencana tersebut. Karena perlu diketahui bahwa bencana gempa juga dapat mengakibatkan tsunami ataupun semisal ada gempa susulan. Jadi dapat kita mengetahui penyelamatan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya seperti itu. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah banyaknya berita-berita hoax yang akan malah memberikan rasa panik yang berlebih. Jadi yang perlu diketahui adalah mengambil informasi-informasi yang bersumber dari sumber-sumber terpercaya seperti BMKG, seperti BPBD begitu. Kemudian bencana selanjutnya adalah tsunami. Tsunami sendiri dapat diakibatkan oleh 3 hal. Pertama, adanya aktivitas gempa laut, kemudian letusan gunung api di laut, dan juga runtuhan yang mengakibatkan gelombang di laut. Jadi tsunami sendiri terjadi ketika ada sebuah getaran. Itu getaran akan mengakibatkan air menggulung ke daerah tengah, kemudian air akan surut. Ketika air surut, maka setelah itu air akan kembali ke permukaan lagi dengan kekuatan yang lebih tinggi dan gelombang lebih tinggi dari biasanya. Jika dilihat seperti ini, air atau tsunami yang berada di lautan itu sebenarnya tidak memiliki tinggi yang tinggi begitu, ketinggian yang tinggi. Namun ketika berada di permukaan yang lebih rendah, maka air akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Inilah yang disebut dengan tsunami seperti itu. Ya, mitigasi tsunami itu sendiri pertama adalah ketika berada di sekitar pantai, terasa goncangan gempa bumi, dan air laut semakin dekat, air laut itu surut, maka segera untuk mengevakuasi diri menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan jika berada di dalam perahu atau kapal, dan mendengar berita adanya tsunami, maka jangan mendekat ke pantai, namun mengarahkan perahu ke laut. Hal tersebut untuk menghindari perahu yang karam di daratan. Kemudian jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun karena dikhawatirkan akan terjadi gelombang selanjutnya yang akan menerjang. Ketika gelombang sudah benar-benar surut, maka itu adalah kesempatan untuk memberikan pertolongan pertama bagi para korban. Kemudian ya, itu yang dapat saya sampaikan dari mitigasi bencana gempa dan juga tsunami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.